Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Baik, syukur Waalaikumsalam alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. kita berkumpul lagi Bapak Ibu sekalian pada kegiatan berseri bedah BRS setelah rilis yang merupakan kegiatan rutin dari BPS Provinsi Maluku yang sudah jalan di tahun kedua. Tidak terasa ya, cukup banyak kegiatan-kegiatan dan perjalanan kita selama kegiatan berseri ini dan sudah menghasilkan banyak diskusi juga pada forum ini. Dan pada kegiatan kali ini berseri pada bulan Agustus tahun 2024 ini akan mengambil tema tentang ketimpangan pengeluaran Provinsi Maluku. Baik, untuk itu akan kita persilahkan, kita mohon kesediaan dari Ibu Pimpinan, Ibu Kepala BPS Provinsi Maluku, berikan sambutan sekaligus secara resmi kegiatan berseri kita pada kali ini. Baik, sebelumnya akan saya bacakan pantun dulu. Maluku memiliki banyak perkebunan. Banyak pula hasil-hasil hutan. Yang terhormat kepada Ibu Pimpinan untuk memberi sedikit kata sambutan. Kepada Ibu Ica dipersilahkan. Sedap. Pantunnya itu loh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Jelas, Ibu. Ini sebelahnya ada Zoom lagi, sebentar ya. Ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan OPD, baik di lingkup pemerintah Provinsi Maluku maupun di lingkup kabupaten kota se-Maluku yang mungkin berkenan hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati teman-teman pejabat fungsional madya di lingkup BPS Provinsi Maluku maupun di kota Ambon dan Kepala BPS Kabupaten Kota se-Maluku yang mungkin berkenan hadir, seluruh peserta berseri ya di pagi ini, baik dari teman-teman akademisi, mungkin ada dari media juga yang hadir, dan UPD lembaga yang juga berkenan hadir di pagi ini. Mari saya ajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan dan lindungannya buat kita. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan lagi dalam menjalankan tugas-tugas tanggung jawab kita. Dan terutama kita boleh hadir dalam kegiatan yang penting ini, yang biasanya setiap bulan ya BPS ngadain, yang kita sebut bedah berita resmi statistik setelah rilis. Ini sudah berjalan di tahun kedua Bapak Ibu, dan berseri kali ini merupakan edisi yang ke-8 di tahun yang 2024. Saya juga mohon maaf kalau di berbagai kesempatan berseri di setiap bulan ada mungkin karena ada agenda sehingga saya tidak
bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua. Kami berharap di dalam forum ini dapat menyebarluaskan informasi atau data-data atau indikator yang BPS hasilkan dan dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan terutama dan demi berdampak juga bagi kesejahteraan masyarakat. Lebih khusus juga untuk pengambil kebijakan atau para akademisi yang mungkin bisa melakukan penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang lebih lanjut. Pada edisi kali ini, sesuai dengan undangan yang kita sampaikan, temanya ketimpangan pengeluaran di Maluku. Jadi umumnya nanti dalam membahas seberapa besar ketimpangan yang terjadi di Provinsi Maluku, bahkan kita bisa lihat nanti di level kabupaten kota. Kita biasa kenal lebih populer itu angka kemiskinan dibandingkan dengan ketimpangan. Padahal ketimpangan ini juga penting, ya. Ketika terjadi disparitas yang sangat tinggi atau ketimpangan yang tinggi, ini juga bisa berdampak kepada penyakit-penyakit sosial yang lain. Bisa terjadi konflik, begitu mungkin. Bisa terjadi hal-hal yang sebetulnya tidak kita inginkan di dalam suatu daerah atau satu negara, ya. Ini bisa berdampak lebih dalam lagi. Kami berharap dengan berseri ini dapat mengupas lebih lanjut terkait topik yang kami sampaikan. Jadi di balik angka-angka yang nanti dipaparkan atau ada sedikit kajian-kajian atau ukuran-ukuran yang akan dipaparkan oleh narasumbernya. Dalam hal ini nanti ada statistisi media, Pak Ucu akan menyampaikan. Ini juga nanti dapat memperkaya wawasan kita, pengetahuan kita untuk bagaimana bisa merangsang diskusi ini yang lebih konstruktif dan kolaboratif. Ya, sebetulnya kami juga sudah men-share undangan ini ke pihak-pihak yang ya decision maker yang bisa mengambil keputusan terkait program-program pemerintah di daerah ini. Karena kita hadir di daerah ini, kita punya tanggung jawab besar, kita punya beban moral juga untuk membangun daerah ini. Jadi bukan saja statistik BPS hadir dengan angka-angka, tapi di balik angka-angka itu bisa bicara jauh lebih banyak untuk para pemangku kepentingan, para pengambil kebijakan, keputusan untuk melihat Maluku ini ke depan lebih baik. Agar ketimpangan ini lebih kecil dan bukan saja kecil ketimpangan, tapi yang kita harapkan kesejahteraan juga seimbang begitu. Jangan sampai ketimpangan kecil, tetapi karena ya memang kita berada di ya kesejahteraan yang di bawah begitu. Nanti kita lihat ya. Ya, ketimpangan itu bukan berarti saja antara kaya dan miskin, mungkin bisa saja semua ketimpangan sudah rendah tapi taraf hidupnya ya sama tapi masih di bawah, ya. Nah, ini nanti kita akan kaji lebih dalam lagi supaya ada begitu banyak insight yang bisa kita berikan untuk daerah ini dan harapan kita Maluku lebih baik ke depan. Demikian saya membuka acara berseri di pagi ini 29 Agustus 2024.
secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan menolong kita dalam kegiatan ini dan tugas-tugas ke depan untuk Maluku, dan sama-sama kita cintai untuk Maluku yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sehat buat kita semua. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Pimpinan, Ibu Ica atas sambutan yang diberikan. Baiklah, sebelum kita beranjak ke agenda selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk membuka kameranya dan memberikan senyum terbaiknya karena kita akan dalam sesi foto bersama. Mohon bantuannya Bapak Operator, Bapak Rahmat, untuk memandu kita dalam sesi foto bersama. Ini di layar kita ada 4 layar ya Pak Rahmat ya? Iya, baik. Silakan. Untuk layar pertama, layar kedua, layar ketiga, iya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Rahmat. Kepada Ibu Pimpinan kami perkenankan dan persilahkan jika memang ada agenda lain yang akan dilanjutkan. Gitu. Terima kasih. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, tanpa membuang-buang waktu lagi, udah nggak sabar lagi ya kita bersama-sama di sini akan menjalankan diskusi. Diskusi kali ini akan dipandu oleh Bapak Charles Giga Anidah atau Pak Cale, dan kemudian materi akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Tatar Mangaraksa. Oke, sebelum kami serahkan kepada Bapak Moderator, ada satu pantun untuk Bapak Moderator sekarang ini. Paling mantap bermain ukulele, jangan lupa diiringi dengan bunyi perkusi. Dipersilahkan untuk kepada Bapak Cale untuk perkenanannya memandu diskusi. Ya. Baik, Pak Cale, dipersilahkan Pak Cale. Pantun khusus juga ya. Baik, terima kasih Pak Umar, Pak MC kita yang sangat gagah. Perkenalkan nama saya Charles Gigir Anidlah, memandu kegiatan diskusi berseri kita, bedah berita resmi statistik pada hari ini tanggal 29 Agustus tahun 2024. Kali ini kemarin dalam berseri yang ke-8 yang ke-7 itu kami membahas tentang kemiskinan, lalu diskusi yang seri yang ke-8 ini kami membahas tentang ketimpangan. Kami mohon maaf karena di diskusi kita yang kemarin itu memang kita terkendala dengan jaringan sehingga kami tidak sempat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat itu, dan mohon maaf atas kendala yang kami hadapi pada saat itu. Dan karena itu mudah-mudahan kita tetap semangat untuk bersama-sama hadir dalam setiap diskusi kita, karena memang ini bagian dari apa yang disampaikan oleh BPS Provinsi Maluku dalam rangka peningkatan literasi kita bersama. Nah, kali ini salah satu aspek yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pimpinan adalah masalah ketimpangan. Bapak Ibu, global, dunia internasional pun memperhatikan hal ini. Maluku, apalagi Provinsi Maluku, tentu dalam kaitan dengan menjaga supaya kesenjangan antar masyarakat itu tidak semakin melebar. Apakah kesenjangan itu makin kecil itu makin baik? Nanti kita lihat dari penyampaian oleh Pak Yusuf Tatar Mangaraksa Siregar. Saya bilang Siregar sesuai dengan nama beliau karena memang Siregar itu jangan dilupakan, tuh ya, karena kalau lupa Siregar itu sama dengan Hatulesila, itu lupa Hatulesila, itu simbolnya itu marga itu tidak boleh dilupakan kalau orang Maluku. Pak Ucu biasanya kita panggil beliau demikian. Beliau ini akan menyampaikan kepada kita, memperkenalkan kepada kita tentang ketimpangan ini, apakah makin kecil makin baik atau sebenarnya kalau besar juga tidak apa-apa, itu nanti beliau jelaskan kepada kita. Pak Ucu, Bapak diberi kesempatan oleh saya untuk Bapak menyampaikan kalau boleh tidak lebih dari 20 menit Pak, supaya
teman-teman saya yang ada mendekati 80 orang ini, itu mereka bisa berdiskusi lebih banyak Pak, untuk menggali lebih banyak tentang apa yang mau Bapak sampaikan ini, ketimpangan. Pak Ucu disilahkan Pak, 20 menit dari sekarang. Siap, terima kasih Pak Moderator, Pak Cale. Kalwedo. Kalwedo, Tidak bela. orang. Baik. Terima kasih Pak Moderator, Pak Cale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Pimpinan, Ibu Kepala BPS Provinsi Maluku, yang saya hormati Bapak Ibu Fungsional Madya, Kepala BPS Kabupaten Kota yang berkesempatan hadir di pagi hari ini, Bapak Ibu undangan seluruhnya, pimpinan OPD maupun yang mewakili, teman-teman akademisi, teman-teman media, bahkan ada juga teman-teman dari provinsi lain ya yang berkesempatan hadir di pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya karena berseri kita kali ini mengangkat tema terkait ketimpangan, kemiskinan lagi. Karena kita berseri kemarin kita cerita terkait kemiskinan dan memang di Maluku itu kemiskinan merupakan sesuatu hal yang menarik untuk kita bahas bersama. Nah, kali ini kita akan sama-sama juga membahas sesuatu yang masih erat kaitannya juga dengan kemiskinan, yaitu terkait dengan ketimpangan. Nah, ketimpangan ini juga kita membahas ketimpangan dari sisi pengeluaran. Kita dekati dengan pengeluaran karena biasanya terkait ketimpangan ini orang selalu mengkait-kaitkan dengan pendapatan. Dan kita batasi juga konteksnya hanya di Provinsi Maluku. Mungkin nanti kita akan melihat sedikit bagaimana perkembangan di kabupaten kotanya. Kalau kita lihat berikutnya, Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada suatu gambar, mungkin bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait gambar berikut ini. Nah, kalau sama-sama kita lihat Bapak Ibu, kalau kita melihat gambar yang berwarna biru-biru ini, dengan warna yang dengan kotak-kotak di sebelah kanan, mungkin kita akan berpikir bahwa, oh ya kalau yang di warna biru ini hampir semuanya seragam, semuanya sama, semuanya merata. Atau kalau kita hanya melihat gambar di sebelah kanan saja, oh ini semuanya seragam, semuanya sama. Nah, tapi pada saat kita bandingkan kedua gambar ini ada sesuatu di gambar ini. Ada apa sebenarnya di gambar ini? Nah, ini akan tergambar di slide berikutnya. Ternyata kalau kita lihat, gambar-gambar yang biru tadi itu merupakan gambar dari pemukiman-pemukiman yang mungkin kita anggap sebagai kondisi di masyarakat miskin atau pemukiman kumuh, yang kalau kita lihat dari atas itu sebenarnya tampaknya seragam, tampak sama, tampak merata. Sedangkan gedung-gedung yang tadi yang kotak-kotak itu mewakili gedung-gedung pencakar langit yang tinggi, yang kalau kita pisahkan masing-masing itu terlihat merata seragam. Tapi kalau kita gabungkan antara kedua gambar tersebut, maka terlihat adanya ketimpangan antara yang kondisi di sebelah kiri di mana penduduk-penduduk miskin misalnya dengan penduduk-penduduk yang tidak miskin. Kenapa ketimpangan ini juga menarik? Mungkin di slide berikutnya kita bisa melihat beberapa media juga mengangkat hal-hal seperti berikut ini. Misalnya pernah ada dilakukan survei di mana 1% orang kaya Republik Indonesia menguasai 50% aset secara nasional. Atau ada juga pernah dari CNBC mengatakan separuh lebih uang di bank dikuasai oleh hanya 0,02% penduduk. Berarti ada sesuatu yang timpang di sini. Karena hanya 1% atau hanya 0,02%, bahkan yang uang-uang di bank itu dikuasai oleh penduduknya. Nah, jadi memang ketimpangan ini merupakan sesuatu hal yang menarik. Jadi selama ini kan kita selalu melihat, oh kemiskinannya berapa persen, terus berapa banyak yang miskin, berapa banyak yang turun, yang naik. Ternyata kita harus melihat juga ketimpangannya seperti apa. Lalu selanjutnya, ketimpangan itu sebenarnya apa sih? Nah, di sini ada beberapa definisi baik oleh institusi maupun oleh para pakar, misalnya dari World Bank tahun 2023. Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan signifikan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, atau kemampuan mengakses fasilitas tertentu. BPS juga mengatakan ketimpangan ekonomi mengacu pada perbedaan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Nah, salah satu pakar yaitu Pak Joseph Stiglitz
mengatakan ketimpangan ekonomi adalah kondisi di mana distribusi pendapatan dan kekayaan tidak merata, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Lalu Bung Thomas Piketty, beliau dari Leti kalau tidak salah ya Pak Cale, katanya ketimpangan ekonomi adalah hasil dari akumulasi kekayaan yang tidak merata, di mana kekayaan cenderung terkonsentrasi pada segelintir orang. Sementara sebagian besar populasi memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi. Jadi ada berbagai macam definisi terkait ketimpangan, baik oleh institusi maupun para ahli. Dan masih banyak lagi definisi-definisi lainnya terkait ketimpangan. Lalu kenapa ketimpangan itu perlu diukur? Menurut beberapa sumber seperti dari UN dan Our World in Data, Pew Research, dan lain-lain mengatakan ketimpangan itu harus diukur karena pertama untuk mengendalikan stabilitas dan gesekan sosial. Jadi ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat memicu ketidakstabilan sosial yang bisa berujung pada kriminalitas dan juga gejolak politik. Lalu yang kedua, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Karena ketika ketimpangan terlalu tinggi, maka daya beli secara umum dapat terhambat dan bisa berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jadi memang pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak terhadap ketimpangan. Jadi kalau pertumbuhan yang tinggi biasanya ya akan bisa berakibat kepada ketimpangan yang tinggi. Jadi ini harus saling diperhatikan gitu. Lalu yang ketiga, kita harus memastikan akses kesehatan dan pendidikan yang merata. Dengan adanya ketimpangan yang tinggi, maka jurang antara akses kesehatan dan pendidikan yang berkualitas maka akan semakin besar. Lalu yang keempat, ketimpangan itu perlu juga untuk mengukur dan mengurangi kemiskinan, yaitu dengan berfokus mengurangi ketimpangan di antara penduduk yang penghasilan tinggi maupun yang rendahnya. Lalu yang kelima, untuk menjawab target dari SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana tujuan ke-10 yaitu mengurangi ketimpangan, dan yang keenam adalah bagian dari RPJMD dan RPJMD yang menjadi target pembangunan nasional maupun di daerah. Lalu selanjutnya, ketimpangan ekonomi itu biasanya dihitung berdasarkan pendapatan. Tapi BPS menggunakan proxy dengan pengeluaran. Karena apa? Karena data yang kita punya itu salah satunya bersumber dari data Susenas yang merupakan data dari pengeluaran penduduk. Nah, kenapa kalau kita harus hitung dari pengeluaran? Jadi pertama bisa menggambarkan standar hidup. Jadi angka pengeluaran lebih dapat menggambarkan standar hidup dari setiap masyarakat. Lalu ketersediaan data. Jika kita untuk mendapatkan data pendapatan biasanya itu akan lebih sulit dibandingkan data pengeluaran. Karena biasanya orang ketika ditanyakan terkait pendapatan cenderung akan menutupi datanya, menutupi pendapatan. Biasanya mereka bilang, oh itu privasi kita Bapak Ibu, mohon maaf. Tapi kalau pada saat kita bertanya terkait pengeluaran, biasanya itu mereka akan lebih jujur dan lebih terbuka. Bahkan pengalaman kami di lapangan biasanya teman-teman BPS pada saat ditanyakan, Ibu biasanya seminggu yang lalu konsumsinya apa saja yang dikonsumsi, apa saja yang dikeluarkan uangnya, itu biasanya akan curhat mengalir gitu, mengalir semua yang bahkan kadang-kadang bukan hanya kata-kata, tapi kadang air mata juga mengalir Bapak Ibu. Oh ini kita sampai anak-anak punya uang sekolah juga, Bapak Ibu kasihan nih, ini katong ada masih utang di sini sekian, ini beli sayur juga katong kadang-kadang tetangga kasih dan segala macam. Jadi kalau pengeluaran itu biasanya lebih mudah didapatkan. Lalu yang ketiga mencakup ekonomi informal. Jadi pengeluaran dapat menangkap aktivitas-aktivitas di sektor informal yang sulit digambarkan dengan pendapatan. Lalu yang keempat, menghindari angka bias, yaitu karena tadi sulitnya data pendapatan, dan juga relevansi kebijakan. Jadi memudahkan pengambil kebijakan untuk fokus pada konsumsi masyarakat untuk menyusun kebijakannya. Lalu selanjutnya, BPS itu mengukur ketimpangan dengan apa dan bagaimana gitu. Nah, untuk mengukur ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran penduduk, BPS menggunakan indikator Gini rasio. Memang ada indikator-indikator lain yang dihasilkan seperti distribusi pengeluaran menurut Bank Dunia dan indeks TEL. Tapi biasanya kita setiap rilis pun yang selalu kita tampilkan selain terkait kemiskinan, biasanya terkait ketimpangan dengan menggunakan indeks Gini rasio. Jadi koefisien Gini ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform atau seragam yang mewakili persentase kumulatif dari setiap penduduk. Terus kenapa kita menggunakan Gini rasio? Yang pertama alasannya adalah karena simplisitas dan interpretabilitas, yaitu akan mudah dipahami dan juga gampang diartikan.
Yang kedua terkait dengan analisis komparatif, karena bisa dibandingkan secara langsung antar wilayah tanpa memperhatikan ukuran dari populasinya. Yang ketiga adalah komprehensif, yaitu memperhatikan seluruh pendapatan bukan hanya dari nilai ekstrimnya. Yang keempat digunakan secara luas oleh dunia, jadi bukan hanya di Indonesia, tapi dunia menggunakan, para akademisi menggunakan, pemerintah dan maupun lembaga-lembaga internasional juga menggunakannya. Lalu bagaimana sih tahapan-tahapan dalam menghitung Gini rasio? Yang pertama adalah mengumpulkan data. Jadi kita punya suatu survei yang bernama Survei Sosial Ekonomi Nasional, di mana di situ ada modul KV, modul konsumsi dan pengeluaran. Nah, setelah kita kumpulkan datanya, kita dapatkanlah seluruh pengeluaran dari setiap rumah tangganya. Maka kan dilakukan pengurutan data, yaitu diurutkan datanya mulai dari pengeluaran yang paling rendah hingga pengeluaran yang tertinggi. Lalu kita akan membuat kurva Lorenz, di mana sumbu horizontal atau yang mendatar itu akan mewakili kumulatif persentase populasi, dan sumbu vertikal itu atau yang tegak mewakili kumulatif persentase dari pengeluaran. Lalu kita hitung luas areanya. Nah, luas areanya itu yang kita hitung adalah luas area yang A dibagi dengan A plus B untuk mendapatkan angka Gini rasionya. Nah, kalau setelah kita dapatkan angkanya, seperti apa? Nah, Gini rasio itu berkisar antara nilai 0 sampai dengan nilai yang paling tinggi adalah 1. Nilai 0 itu menunjukkan kesetaraan sempurna, artinya semua orang memiliki pengeluaran yang sama. Kalau kita lihat itu, nilai 0 itu berada di garis diagonalnya. Nah, kalau nilai 1 seperti apa? Itu bisa kita lihat contohnya di grafik yang di sebelah kanan atas. Itu menunjukkan ketimpangan yang sempurna, di mana mungkin hanya satu orang saja yang memiliki seluruh pengeluaran atau pendapatan. Jadi dia sangat mepet sekali. Nah, kalau nilai yang mendekati 0 seperti apa gambar kurvanya, itu bisa kita lihat di grafik di sebelah kiri bawah. Itu semakin merata distribusi pengeluaran, di mana kurva yang kiri bawah yang warna orange itu makin mendekati kondisi garis diagonal, makin mengecil dia. Nah, kalau makin mendekati 100 seperti apa gambar kurvanya? Kita lihat itu di sebelah kanan bawah. Itu kurvanya semakin melebar, semakin jauh dari garis diagonal yang menandakan bahwa semakin timpang distribusi pengeluaran dari penduduk di wilayah tersebut. Nah, kalau untuk Maluku sendiri seperti apa? Nah, kalau kita lihat perkembangan Gini rasio mulai dari tahun 2011 sampai 2024, untuk Maluku jika dibandingkan dengan Indonesia, itu trennya cenderung memang menurun. Tapi kalau kita lihat lagi, ternyata di tahun 2024 ini ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu, di mana kalau kita lihat koefisien Gini Provinsi Maluku dibandingkan dengan Indonesia, itu Maluku sudah masuk ke ketimpangan rendah, di mana nilainya sudah mencapai 0,282, sedangkan Indonesia masih 0,379, di mana kalau kategorinya 0,3 sampai 0,5 nilai dari koefisien Gini menandakan masih masuk dalam ketimpangan sedang. Jadi kalau kita lihat secara angka memang kalau Maluku berarti dia ketimpangannya lebih rendah ya dibandingkan Indonesia. Nah, mungkin tapi masih ada catatan-catatan lain di belakang mungkin yang nanti bisa kita lihat sama-sama yang menjadi mungkin bisa membuka wawasan kita bersama. Nah, kalau Provinsi Maluku dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, seperti apa? Kalau kita lihat, untuk tahun 2020 sampai dengan 2024, itu ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Kita lihat di sini, pada tahun 2020, ketimpangan Maluku dibandingkan dengan wilayah-wilayah di Indonesia Timur, seperti Maluku dan Papua itu, kita di tahun 2020 masih berada di peringkat kedua setelah Maluku Utara. Itu bisa ditandai dengan grafik atau grafik batang yang berwarna merah Bapak Ibu yang Indonesia Timur. Nah, di tahun 2024 terjadi sesuatu yang menarik. Maluku merupakan ketimpangan yang paling rendah di antara semua provinsi di wilayah timur. Bahkan kalau kita lihat secara kategori, Maluku sudah masuk ke ketimpangan yang rendah. Sedangkan provinsi lainnya di timur itu masuk ketimpangan sedang, seperti Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Gitu. Selama ini kan selalu kita, wah ini berarti semakin bagus dong kalau memang ketimpangan makin rendah, seperti itu. Nah, untuk yang paling tertinggi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 tetap Provinsi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk yang
ketimpangan paling rendah itu masih Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat per kabupaten kota seperti apa? Untuk Gini rasio kabupaten kota Provinsi Maluku, hampir seluruhnya di tahun 2023 ini sudah masuk ke ketimpangan rendah. Kecuali ada 2 kabupaten ya, satu kabupaten adalah di Aru dan di Buru, sedangkan kabupaten kota lainnya sudah masuk ke ketimpangan rendah. Tapi sesuatu yang menarik di sini adalah untuk ketimpangan di seluruh kabupaten kota di Maluku itu yang paling rendah ada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Bahkan sudah di bawah 0,2 ya di tahun 2023. Nah, kalau kita coba lihat lagi terkait dari distribusi pengeluaran Maluku menurut kriteria Bank Dunia, itu dari tahun 2021 sampai dengan 2024 terjadi peningkatan distribusi pengeluaran untuk kelompok 40% terbawah penduduk. Kita lihat di tahun 2021 sudah 18 dan sampai ke 2024 itu menjadi 23,07%. Nah, Izin Pak, 2 menit lagi Pak. 2 menit siapa? Ini sedikit lagi Pak. Jadi kalau di sini menandakan bahwa distribusi pengeluaran penduduk Maluku kalau menurut kriteria Bank Dunia masuk ke dalam ketimpangan yang rendah. Lalu yang menarik berikutnya, kalau kita lihat, kita plotting antara persentase penduduk miskin dengan Gini rasio, di mana misalnya Gini rasio kita taruh dalam garis horizontal di sumbu X dan persentase penduduk miskin penolnya ada di sumbu Y. Di sini yang menarik, kalau kita lihat Kabupaten Maluku Barat Daya itu memang kalau dari sisi ketimpangan sangat rendah, tapi ternyata kalau dari sisi persentase penduduk miskin masih sangat tinggi. Mungkin bisa kita ambil sebagai catatan juga bahwa ternyata memang ketimpangannya rendah, artinya cukup merata, cuman merata dalam kondisi kesejahteraan yang kurang terlalu baik. Mungkin gitu kali ya, bisa dikatakan seperti itu kalau dari plotting kita. Selanjutnya yang menarik yang selanjutnya ini adalah Kota Ambon dan mohon maaf sebelumnya masih di slide sebelumnya itu terkait generasi dan persentase penduduk miskin. Jadi Kota Ambon dengan Burusatan itu berada pada kuadran yang sama di mana kondisi ketimpangannya rendah dan persentase penduduk miskinnya juga rendah. Dan memang kalau wilayah perkotaan biasanya untuk menurunkan angka kemiskinannya lagi lebih rendah akan lebih sulit. Lalu untuk slide selanjutnya kita bisa lihat di situ kita coba plotting juga terkait antara data Gini rasio dengan data keparahan kemiskinan. Nah, kalau Gini rasio itu kan menggambarkan distribusi atau ketimpangan distribusi pengeluaran di antara seluruh penduduk tanpa memperhitungkan apakah dia masuk kategori miskin atau tidak. Nah, kalau keparahan ini menggambarkan distribusi pengeluaran atau distribusi di antara penduduk miskin tersebut. Nah, kalau kita lihat ternyata yang cukup mendapat perhatian serius ini ada 2 kabupaten malah, Kepulauan Aru dengan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana ketimpangannya tinggi dan keparahan kemiskinannya juga tinggi. Jadi distribusi pengeluaran di antara penduduk miskinnya tinggi dan distribusi pengeluaran di antara seluruh penduduknya juga tinggi. Nah, mungkin perlu action khusus, mungkin perlu usaha-usaha effort yang lebih lagi untuk kedua kabupaten di kedua kabupaten kepulauan ini yang ada di Provinsi Maluku. Mungkin ada beberapa catatan dan rekomendasi yang bisa kita ambil ya dari beberapa hasil pemikiran bersama. Yang pertama itu ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Maluku selama 1 dekade terakhir menunjukkan tren penurunan. Jadi semakin mengarah ke kondisi yang lebih merata. Lalu yang kedua, ketimpangan yang rendah merupakan indikasi yang baik untuk pemerataan, tapi juga perlu diperhatikan tingkat kesejahteraan dan indikator ekonomi lainnya. Jangan sampai memang ketimpangannya rendah, pemerataannya bagus, tapi ya seperti tadi kita bilang, jangan-jangan rendah atau merata di kondisi perekonomian yang kurang begitu baik. Lalu yang ketiga juga perlu perhatian khusus nih untuk kedua kabupaten yang berada di Kepulauan Aru dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dua-duanya kabupaten kepulauan ya Bapak Ibu. Karena dari hasil eksplorasi sebelumnya itu terlihat bahwa selain persentase kemiskinan yang tinggi, ketimpangan juga relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota lain. Jadi memang
kalau istilahnya usahanya itu mungkin harus lebih besar lagi. Dan jangan-jangan jika kita telisik lebih dalam, ini mungkin terkaitan juga dengan interkonektivitas mungkin antar wilayah-wilayah, karena wilayah kepulauan kan sudah kita tahu itu merupakan wilayah-wilayah kepulauan yang mungkin untuk konektivitas antara satu pulau dengan pulau lainnya yang perlu effort yang lebih besar. Demikian Bapak Ibu beberapa catatan dan rekomendasi yang mungkin bisa kami sampaikan, dan mungkin lebih lanjut kita bisa lanjutkan di diskusi bersama. Kami kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ucu, kita berikan aplaus kepada Pak Ucu atas penyampaiannya bagi kita semua. Saya yakin banyak hal yang membuat Bapak Ibu penasaran untuk ditanyakan kepada Pak Ucu. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan sebagai bagian dari penyampaian Pak Ucu ini, mudah-mudahan berkenan. Yang pertama bahwa dunia internasional itu juga mengukur kesenjangan ini. Kemudian adanya upaya untuk keterbandingan pengukuran, sebab tentu saja indeks Gini ini bisa diukur dari berbagai pendekatan. Salah satu kebetulan yang digunakan oleh BPS sesuai penjelasan Pak Ucu tadi adalah pengeluaran, tentu dengan berbagai alasan yang sudah beliau sampaikan. Yang ketiga, itu Maluku itu lebih baik dari sisi ini dibandingkan dengan nasional, artinya bahwa lebih baik dari sebagian besar provinsi di Indonesia. Ya, karena angka Gininya itu makin kecil. Yang menarik juga yang keempat adalah bahwa ternyata dari sisi wilayah di Provinsi Maluku, dari sisi regional, itu Maluku Barat Daya itu indeks Gininya itu paling kecil, tetapi tingkat level kemiskinannya itu makin tinggi. Bisa saja ada pertanyaan begini Pak Ucu, itu ada hubungan tidak? Ya, jadi kok makin kecil makin miskin, jangan-jangan nanti kita kalau makin kecil orang miskin makin banyak Pak Ucu, itu bisa jadi gitu ya. Tapi ya saya tidak tahu ini karena saya juga belum pernah belajar, saya belum pernah belajar mengenai hal ini, saya belum pernah menghubungkan ini. Mudah-mudahan nanti menjadi sesuatu yang pancingan bagi teman-teman lain untuk bertanya lebih dalam lagi. Saya silakan Bapak Ibu, saya inventarisir dulu Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya bisa melalui raise hand-nya atau langsung saja lewat voice, lewat suaranya. Disilahkan Bapak Ibu. Atau Pak Ucu mungkin karena ini mereka lihat saya rambut saya putih, bolehkah saya bertanya? Ini kan provokator lah katakanlah. Pak Ucu, teman-teman saya di Maluku Utara itu katanya indeks Gini-nya makin naik ya, makin besar. Tadi di penjelasan Pak Ucu dari dua gambar itu, Siap. kira-kira Pak Ucu bisa jelaskan sedikit kah itu kira-kira mengapa itu? Kok Maluku punya itu menurun, sedangkan Maluku Utara itu naik gitu ya? Siapa tahu bisa memberikan insight. Ya itu gambar ini saya tadi tertarik sekali, ini ya. Dari sisi ini, dari sisi ini kita Maluku makin begini ya, sedangkan saudara-saudara kita yang di Maluku Utara itu makin begini. Ya jadi makin begini. Kalau Maluku makin ini ya, berimpit sejajar lah. Tapi di Maluku Utara, saya tidak mau contoh dari tempat lain, saya contoh Maluku Utara saja. Maluku Utara makin ini, padahal mereka punya kemiskinan kecil. Bagaimana Pak Ucu bisa? Ini umpan saja Bapak Ibu ya. Nah, siapa tahu Bapak Ibu tertarik, teman-teman dari Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya Pak, mungkin kalau pertanyaan pertama, kenapa? Yang jawaban paling pertama itu adalah berdasarkan data hasil dari Susenas dulu Pak. Pertama yang bisa saya sampaikan seperti itu. Kalau yang pertama itu sudah pasti berdasarkan dari data-data Susenasnya, maka akan tergambar seperti itu. Yang kedua mungkin ya Pak, ini karena biasanya terkait dengan ketimpangan ini dipengaruhi juga oleh pertumbuhan ekonominya Pak. Bisa jadi karena di wilayah Maluku Utara, mungkin kalau kita lihat beberapa indikator makronya menunjukkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Mungkin seperti kita ketahui ada tambang, ada kegiatan-kegiatan pertambangan lah, misalnya kita bilang di beberapa wilayah, terutama khususnya di Weda, bisa jadi mengakibatkan
pertumbuhan yang tinggi, dan biasanya imbas dari pertumbuhan yang tinggi itu adalah adanya kenaikan ketimpangan. Tapi itu harus nanti kita lihat lagi lebih dalam. Tapi kalau memang pertanyaannya kenapa, yang paling pertama adalah bisa tergambar dari data hasil susenasnya dulu. Baru kalau mungkin kita kait-kaitkan dengan data-data makronya, bisa jadi karena adanya pertumbuhan yang tinggi dan perkembangan indikator makro yang cukup naik di di Provinsi Maluku Utara, yang notabene merupakan adik dari Provinsi Maluku. Mungkin seperti itu kurang lebih kali ya Pak Calin. Mungkin bisa nanti Bapak Ibu dan teman-teman lainnya bisa tambahkan juga, bisa jadi ternyata ada kondisi-kondisi tertentu yang memang Maluku Utara itu akhirnya mengakibatkan ketimpangan yang semakin tinggi. Seperti itu. Mungkin gitu Pak Calin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ucu. Saya paham ini Pak Ucu sebenarnya mau jawab lebih banyak lagi, cuma karena waktu ini ya. Lalu kita kasih kepada teman-teman lain juga ini. Beliau tidak mau ambil semua ini. Silahkan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Mungkin dari umpan saya tadi, mungkin sudah ada yang bisa menyampaikan apa yang ingin ditanyakan, dipertajam begitu. Saya minta saja ini, dari saya lihat di Izin Pak, dari Kabupaten Maluku Tenggara. dari Maluku Tenggara. Beta tadi kebetulan mau bilang ini, tapi ya Bapak ini. Ya, siapa lagi selain dari Maluku Tenggara? Teman-teman, saya inventarisir dulu, Pak. Halo. Ini saya lihat masa Maluku SBB, ayo SBB, Bapeda SBB mana coba? Nih, saya suka ini karena SBB ini. Hadir Pak, siap. Ya, Pak SBB ya. Nah, Ya, siap. jadi sudah ada teman kita dua ya yang ingin menyampaikan saran, masukan atau pertanyaan. Ada lagi satu, saya minta satu lagi. Belum? Oke, kita dua orang dulu. Ini ada Bapak dari Maluku Tenggara, silahkan Pak menyebut nama. Kemudian dari instansi mana, lalu pertanyaannya. Sama juga ya, formatnya sama dengan untuk Bapak dari SPBB, Bapeda SPBB. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Perkenalkan, saya William dari Bapelitbangda Kabupaten Maluku Tenggara. Ya, pertanyaan saya mungkin satu saja. Ya, berbicara tentang ketimpangan, kita di daerah dalam merumuskan target kinerja pembangunan daerah, itu biasanya selain indeks ini, kita juga menggunakan indeks Williamson. Dulu pada saat mungkin sekitar 4-5 tahun lalu, kita selalu terbantu dengan data PDRB kecamatan yang dikeluarkan oleh BPS, menjadi bahan untuk kami di daerah di Bapelitbangda menghitung indeks Williamson. Tapi kemudian dalam tahun-tahun terakhir, publikasi kecamatan dalam angka PDRB kecamatan itu sudah tidak dikeluarkan lagi oleh BPS. Mungkin kami yang tidak terima atau bagaimana, tapi komunikasi kami memang datanya tidak disediakan lagi oleh BPS. Mohon penjelasan atau mohon pertimbangan lagi bahwa PDRB kecamatan ini memang dia sangat substansial sekali untuk kita bisa mengukur ketimpangan dalam hal ini indeks Williamson di daerah. Jadi saya mohon penjelasan saja, kira-kira terkait hal ini mungkin ada proksi atau jalan keluar seperti apa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Wil, super Pak. Yang berikut Bapak dari Bapeda SPB, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Moderator. Izin Pak, saya Ferry Pak dari Bapeda SBB. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan ketimpangan data Gini rasio BPS, Gini rasio BPS kan, dengan penetapan persentase masyarakat miskin dan miskin ekstrim di Kabupaten SBB, karena melihat perubahan yang signifikan dalam penetapan presentasi data miskin ekstrim di tahun 2023 dan 2024 ini SBB di angka 9,54 dan di 2024 itu 5,42. Izin Pak Yusuf, terima kasih Pak, itu mungkin sedikit pertanyaan dari kami.
Iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya bagi kami semua dalam room ini. Pak Ucu, mudah-mudahan sudah ditangkap Pak. Itu Pak William menghimbau kalau boleh kita itu menyediakan lagi PDRB kecamatan. Kemudian ada beberapa komentar terkait dengan Ginny dan Williamson. Saya minta terkait dengan dua indikator ini ya, Pak Ucu mungkin bisa sedikit komentari, karena keduanya tentu punya dasar pengukuran yang berbeda, datanya berbeda. Kemudian dari SBB, Pak siapa tadi, maaf Pak? Pak Ferry, Pak Ferry. Pak Ferry, oh iya Pak Ferry. Ya. Ini ketemu kalau pisah mesti naik ferry ini Bapak ini naik dermaga naik apa? Insya Allah naik ini. saya. Semua Maaf Pak, biar ketemu Ya, santai sedikit, sental kaku Pak ya. Iya Pak. Ya, jadi Pak Ferry itu menyinggung Gini rasio ini dalam kaitan dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Pak Ucu silahkan Pak, saya minta juga nanti ada teman-teman lain yang ingin nimbrung, silahkan saja demi untuk perbaikan kita bersama, peningkatan literasi kita. Silahkan Pak Ucu. Baik, terima kasih Pak Cale sebagai moderator. Yang pertama, terima kasih Bapak dari Bapak Litbangda ya dan Bapeda, baik Maluku Tenggara maupun SBB yang luar biasa nih pertanyaannya keren banget nih. Yang pertama dari Pak William dulu ya, dari Malra nih Pak William. Jadi karena beliau kan punya indeks sendiri nih Pak, ini indeks Williamson. Ternyata beliau punya indeks. Mungkin nanti bisa dibantu juga oleh teman-teman yang lain ya, teman-teman neraca mungkin terkait yang PDRB ini. Memang betul Pak, indeks Williamson ini bisa menggambarkan ketimpangan antar wilayah juga yang didapatkan dari PDRB, PDRB per kapitanya. Dan cuman kesulitan kita Pak untuk yang terkait PDRB kecamatan ini mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman. Saat ini saja Pak, kita untuk menghitung PDRB triwulanan di kabupaten kota, teman-teman sudah sangat-sangat kesulitan Pak, karena terkait dengan penyediaan datanya. Jadi bukan kesulitan dalam menghitung Pak sebenarnya teman-teman kita, jika datanya tersedia, jika data dari karena kita banyak menggunakan data-data sekunder, jika data dari teman-teman misalnya kita bercerita kecamatan, data dari teman-teman di kecamatan itu tersedia, mungkin kalau untuk masalah menghitungnya kita tidak kesulitan. Cuman kesulitan kita adalah di dalam memperoleh datanya. Karena saat kita menghitung data di triwulanan saya kabupaten kota, teman-teman sudah sangat-sangat kesulitan, Pak. Sudah sangat-sangat kesulitan. Mungkin nanti ada Pak, di sini ada Pak Erhat, ada Pak Jeffrey, bisa bercerita pengalamannya dalam menghitung PDRB gitu, kesulitannya seperti apa. Nah, apalagi kalau sampai di level kecamatan. Memang bukan di Maluku Tenggara saja mungkin yang sudah banyak kabupaten juga yang meminta kalau bisa PDRB bisa disajikan sampai ke level kecamatan. Bukan hanya PDRB Pak, kemarin juga ada kalau bisa kemiskinan juga sampai level kecamatan supaya menjadi salah satu penilaian dari kinerja Bapak Camat, katanya begitu. Bukan hanya PDRB, bahkan terkait kemiskinan, pengangguran sampai dengan level kecamatan. Mungkin nanti pada saatnya bisa terwujud Bapak Ibu sekalian, cuman untuk sampai dengan saat ini mungkin kita masih terkendala di datanya. Lalu untuk Pak Ferry di SBB gitu Pak, Gini rasio dengan kemiskinan ekstrim, dengan kemiskinan dulu dan kedua itu kemiskinan ekstrim. Sebenarnya Gini rasio ini lebih menggambarkan terkait distribusi pengeluaran seluruh penduduk Pak di suatu wilayah. Nah, kalau untuk mengukur ketimpangan misalnya antar penduduk miskin, kita punya yang namanya indeks keparahan atau P2 yang tadi kalau kita coba grafikkan, kita coba plot, kita coba bandingkan antara Gini rasio dan indeks keparahan atau P2 itu ternyata ada banyak catatan-catatan di situ yang memang bisa kita ambil. Tapi kalau untuk dengan kemiskinan ekstrim lagi itu sudah berada di keraknya Pak atau di dasarnya. Jadi makanya untuk ketimpangan antara penduduk miskin ekstrim itu memang tidak kita hitung. Jadi yang kita hitung hanya antar penduduk miskinnya. Kalau untuk melihat itu di mana, itu bisa terlihat di P2-nya Pak, indeks keparahannya atau severity poor index-nya. Jadi kalau biasanya BPS rilis Pak ada 3. Yang pertama P0 itu terkait persentase penduduk miskin, yang menggambarkan berapa banyak penduduk miskin dibandingkan dengan total seluruh penduduk di kabupaten tersebut. Lalu yang kedua kita punya namanya indeks kedalaman. Indeks kedalaman itu menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk
dari garis kemiskinan. Jadi semakin besar nilai P1 itu berarti semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinannya. Lalu yang ketiga ini, yang P2 ini, yang merupakan ketimpangannya. Jadi merupakan persebaran rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin tersebut. Nah, jadi bisa mengukur seberapa timpang sih pengeluaran antara penduduk miskin tersebut. Nah, sedangkan kalau sudah ekstrim memang tidak bisa dihitung lagi karena memang dia sudah berada di dasar sekali, Pak. Kalau mungkin Bapak tahu, penghitungannya dibatasi sebesar 1,9 purchasing power parity, yang kalau tidak salah itu sekitar 11 ribuan gitu per kapita per hari, yang memang sangat kecil sebenarnya kalau untuk pengeluaran penduduk miskin. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak William dan Pak Ferry penjelasan yang bisa saya berikan. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang bisa menambahkan, kami persilakan. Terima Ya, kasih. Pak Ucu, terima kasih Pak Ucu atas penjelasan Pak Ucu, Pak Will, Pak Ferry, pasti yang sempurna ya Pak Will ya, Pak Ferry ya. Tetapi kita sama-sama nanti ya terus menjalin komunikasi supaya kita bisa memahami lebih jauh tentang apa yang Bapak-Bapak sampaikan. Pak Erhard ini rambutnya sedikit putih di bawah saya, jadi beliau ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry itu mungkin bagus kalau beliau Pak Will dari Pak William tadi itu mungkin bagus kalau beliau komentari. Kalau beta dan Pak Ferry pasti ketemu bilang mese gitu saja itu. Pak Ed silakan Pak Ed, beta izin Pak minta waktu Bapak barang 1-2 menit terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak William tadi. Terima kasih Pak Charles. Ya, terima kasih Pak Ucu sudah menjelaskan tadi tentang memang penghitungan PDRB ini agak berat ya, karena datanya itu juga yang sangat menentukan. Dan BPS Provinsi juga belum mampu untuk menghitung sampai ke tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan juga masih terus, dan apalagi sekarang sudah kita hitung per triwulanan. Nah, itu juga atas permintaan pemerintah, kita harus hitung triwulanan. Dan itu kita sementara terus berjuang untuk membenahi PDRB triwulanan supaya data-datanya lebih baik. Dan oleh karena itu memang sulit sekali ya untuk kita menghitung secara tingkat kecamatan, itu agak berat ya Pak, keberat sekali. Mungkin itu tambahan, kalau memang ada yang tambah silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ed. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang lain waktu kita masih ada? Silahkan saja kalau ada yang ingin disampaikan. Saya minta mungkin dari akademisi kalau ada, atau teman-teman dari perhubungan ada. Saya kebetulan lihat di sini ada teman-teman dari perhubungan. Atau Ibu Tuti dari Pemkotual. Tentu saja ketong setelah dari Maluku Tenggara, ketong singgah di Tual dulu ya. Baik, Bapak Ibu silahkan. Tentu saja nanti Pak Ferry bisa bilang, indeks Gini juga kita bisa hitung. Tuh, pasti, ini gampang saja, yang penting kita bisa mengumpulkan data. Tetapi kenapa BPS? Apalagi kalau akademisi Pak Ferry ya, mereka lebih canggih lagi dari kita ya. Moderator mungkin sedikit Maluku Tenggara lagi. Pak Will, ya silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan keduanya. Pak, tadi Bapak Ucu sudah menjelaskan tentang kemiskinan P0. Jadi itu di perbandingan antara penduduk miskin dengan jumlah penduduk. Saya rasa itu formula yang bisa kita pahami semua. Yang menjadi pertanyaan saya begini Pak, tahun 2023 BPS merilis data penduduk miskin di Maluku Tenggara sebanyak 22.020 jiwa. Dengan persentasenya tingkat kemiskinan 21,79%. Nah, kami sempat menjadi diskusi kami di daerah di Maluku Tenggara bersama dengan BPS Maluku Tenggara juga, bahwa jika angka penduduk miskin sebanyak 20.000 sekian tadi diperbandingkan dengan jumlah penduduk Maluku Tenggara yang dirilis oleh BPS sebanyak 124.000, maka harusnya persentasenya itu 17%. Nah, sedangkan di rilis BPS itu
persentasenya masih 21% sekian. Nah, mungkin ini metodologi atau mungkin data yang digunakan tidak sesuai atau bagaimana, mungkin bisa saya minta penjelasannya. Kami memang kemarin sudah berkomunikasi dengan BPS juga, kami akan menyurati juga untuk meminta penjelasan secara tertulis, tapi memang mungkin belum berjalan. Mungkin melalui kesempatan ini saya bisa meminta sedikit penjelasan terkait dengan data tingkat kemiskinan yang kalau sesuai data yang disampaikan 22.000 sekian itu harusnya 17%, tapi rilisnya masih 21%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mohon untuk ditanggap. Terima kasih Pak, saya kembali. Baik Pak William, pertanyaannya bagus sekali Pak William. Pak William, untung ada forum ini ya, sehingga Pak William tidak perlu potong ayam lalu undang Pak Ucu ke sana untuk menjelaskan. Cukup di sini saja ya. Kalau Pak William potong ayam lagi berarti mahal itu kan. Jadi ya syukurlah kita punya ruang ini. Mudah-mudahan nanti ruang ini bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Pak Ucu pasti sudah tangkap ini pertanyaan Pak William. Silakan Pak Ucu, penjelasannya bagi kita. Ya baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Cale, Pak William juga ya. Sebenarnya harusnya di kemarin nih Pak, di berseri terkait kemiskinan. Ini kita cerita ketimpangan, tapi nggak apa-apa Pak, ini sedikit. Karena ini juga banyak menjadi pertanyaan oleh teman-teman di daerah juga gitu. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan hasil angka proyeksi yang ada di rilis BPS, kenapa bisa beda gitu. Jadi hati-hati Pak, jadi untuk mengukur kemiskinan ini, kita menggunakan kondisi penduduk di Maret, kalau untuk kabupaten kota ya biasa di bulan Maret. Jadi di kondisi bulan Maret itu kondisi penduduknya berapa banyak, dan itu hati-hati angka proyeksi yang kita gunakan juga adalah angka proyeksi dari SUPAS. Jadi kita punya beberapa angka proyeksi Pak yang kita gunakan. Pertama mungkin ada hasil proyeksi sensus penduduk 2020 yang sekarang yang terakhir yang terbaru yang bisa kita gunakan bersama. Dan untuk menghitung beberapa indikator itu kadang-kadang kita menggunakan beberapa angka proyeksi yang tersedia sebelumnya. Karena kan waktu itu kita belum punya angkanya, jadi kita masih menggunakan angka yang terakhir itu adalah angka proyeksi SUPAS 2015 gitu. Jadi kondisi penduduk di SUPAS 2015. Makanya kadang-kadang kalau kita bandingkan dengan, oh ini kok angka hasil proyeksi penduduk jumlahnya sekian, misalnya seperti tadi Bapak hitung, harusnya tidak 21, misalnya harusnya 17% gitu. Jadi hati-hati kita dalam menggunakan angka rujukannya. Kemarin juga sempat jadi pertanyaan, ada di rilis publikasi mungkin yang tertera, loh ini kok kondisi tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2023 kenapa jumlah penduduknya menurun? Nah, Bapak Ibu tolong lihat di tabel bawahnya terkait dengan sumber datanya gitu. Apakah menggunakan sumber data yang sama? Misalnya contoh, bisa jadi sumber data yang digunakan adalah pertama dari Dinas Dukcapil, yang kedua mungkin dari BPS. Nah, atau bisa juga sama-sama dari BPS, tapi mungkin yang pertama menggunakan data hasil proyeksi sensus penduduk, yang kedua mungkin data hasil proyeksi interim. Atau bisa juga dengan data hasil BPS juga, data hasil proyeksi penduduk, dan data hasil proyeksi SUPAS atau survei penduduk antar sensus. Jadi harus hati-hati dalam melihat sumber data yang kita gunakan. Sama dengan angka kemiskinan, pada saat Bapak Ibu membandingkan jumlah penduduk yang digunakan dalam membagi penduduk miskinnya, kita harus lihat ini kondisi penduduk yang mana. Sebab kalau nanti, oh kalau gitu kondisi penduduk di tahun 2022 misalnya sekian banyak gitu. Kita lihat apakah untuk penggunaannya menggunakan sumber data yang sama. Jadi kita harus hati-hati Pak. Memang kadang-kadang kemarin kita juga ditanyakan di teman-teman di Pemprov, loh hasil proyeksi penduduk BPS kan sebanyak ini, kenapa kok kita persentasenya semakin tinggi? Gitu. Harusnya kan kalau kita lihat jumlahnya semakin membanyak, berarti persentasenya semakin kecil. Terus kami balik pertanyaan, oke kalau gitu, kalau Bapak mau penduduk kondisi yang terakhir misalnya, tadi misalnya Bapak bilang 100.000 misalnya contoh lah, sekarang kan sudah 120, kenapa pakai yang 100? Kita mau yang 120 supaya persentasenya semakin kecil. Di balik pertanyaan Pak, oke kita menggunakan persentase yang sama, kita kalikan dengan jumlah penduduk di kondisi terakhir. Artinya secara absolut penduduknya akan bertambah penduduk miskinnya gitu. Jadi ya inilah salah satu memang mungkin catatan buat kita juga yang menggunakan data hasil survei Pak. Jadi memang bukan data populasi, jadi kondisi penduduk pada saat tersebut, pada saat bulan tersebut itu akan bisa mencerminkan, bisa menggambarkan lah paling tidak kondisi kemiskinan di bulan yang sama di tersebut gitu Pak.
Ya memang sih agak panjang sebenarnya penjelasannya. Memang tadi kalau Pak Cale bilang ada baiknya kita sambil potong ayam kali Pak ya, sambil cerita gitu mungkin supaya lebih lebih mengenal lagi karena kalau dengan waktu yang sangat sempit kadang-kadang ini gimana ya kita gambarkan. eh Nanti mungkin ada waktu kali Pak ya, ada waktu mungkin kita bisa sama-sama, mungkin kalau memang diperlukan lagi kita akan coba gali lebih dalam lagi lah supaya teman-teman di daerah juga lebih gampang karena bukan baru kali ini ditanyakan. Mungkin beberapa kabupaten kota sempat menanyakan hal yang sama, Pak. Dan itu juga sudah menjadi catatan kita bersama. Mungkin terkait literasi yang harus semakin kita tingkatkan untuk teman-teman di OPD, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Mungkin itu ya Pak Cali, mungkin kalau bisa teman-teman lain Ucup. menambahkan, kami Ya, persilakan. Pak Ucu Ya, mungkin cerita sedikit. Ini kan Pak William ini kita baca saja ini. Ya, Pak William ini penasaran dengan angka 21,79%. Sebenarnya angka 21,79% ini Pak Ucu dapat dari mana itu? Karena apakah Pak Ucu hitung orang-orangnya ataukah ada metode tertentu, frame tertentu yang Pak Ucu pakai sehingga dapat angka ini? Silakan mungkin Pak Ucu bisa 1 menit saja, 1 menit. Jangan banyak-banyak karena bisa jadi ada teman-teman lain juga yang mau bertanya. baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Cale. Ya betul Pak, jadi pada dasarnya kalau awal-awalnya itu Pak, itu nanti ceritanya dari penentuan garis kemiskinan dulu Pak. Jadi nanti panjang ini ceritanya, dimulai dari garis kemiskinan yang awalnya dulu, nanti kita menentukan garis kemiskinan sementaranya, setelah itu kita akan melihat rumah tangga, istilahnya rumah tangga yang menjadi, apa namanya, yang menjadi penentu untuk garis kemiskinan selanjutnya yang kita inflate dari inflasi umum dan sebagainya sampai nanti dapat ke jumlahnya berapa banyak. Nah, setelah kita dapatkan jumlahnya berapa banyak itu, mungkin nanti kita akan bagi dengan kondisi penduduk di saat waktu kondisi tersebut. Misalnya kalau kita laksanakan survei kondisi Maret, berarti penduduk di kondisi Maret. Nah, untuk kondisi Maret ini juga untuk kemiskinan kita masih menggunakan penduduk hasil proyeksi SUPAS gitu. Jadi kita belum menggunakan penduduk hasil proyeksi sensus penduduk karena pada saat-saat sebelumnya di tahun 2021, 2022 itu hasil proyeksi sensus penduduk itu belum kita keluarkan Pak dan baru kita keluarkan di tahun 2023 kemarin gitu. Jadi nanti mungkin ke depannya kita akan menggunakan hasil angka proyeksi yang sama. Nah, karena kondisi di Maret tersebut, jadi angka kemiskinan yang sebesar 21,79% itu merupakan hasil dari angka penduduk miskin yang sebesar 22.000 sekian itu dibagi dengan kondisi penduduk Maret 2000 kondisi 2022 ya Pak atau 2023 di Kabupaten Maluku Tenggara. Mungkin kurang lebih gampangnya seperti itu Pak. Jadi kondisi penduduk miskin di Maret 2022 dibagikan dengan total seluruh penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan hasil proyeksi SUPAS 2015. Kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ucu. 1 menit lewat sedikit tuh, tapi tidak apa-apa. Ini kan berguna untuk kita semua. Pak Wil, mungkin ada yang mau diragu. Kalau Bapak ragu-ragu nanti itu tadi terpaksa ketemu potong ayam. Bapak, cukup, formal. Cukup. Mungkin Bapak bisa ke teman-teman di PPS Maluku Tenggara juga Pak. Biasa kalau teman-teman kita juga di sana tidak kalah menarik juga untuk diajak diskusi. Ada Pak Tommy serta tim di sana yang mungkin bisa enak sambil ngobrol. Mungkin ngopinya lebih dekat kan Pak di sana daripada ke Ambon. Mungkin seperti itu kali ya Pak Cale ya. Ya, betul, betul. Atau Pak William bikin jadwal kopi pagi-pagi begitu. Nah, Pak Ucu bikin perjalanan ke sana. Nanti Pak Ucu tanggung Pak Ucu punya perjalanan lah. Nanti ambal dengan kopi itu nanti Pak William yang tanggung itu. Ya, kita bagi-bagi tugas toh. Ya. Ya, Baik, silakan Bapak Ibu. Ada yang mungkin ingin bertanya, silakan. Saya lihat dulu di chat, jangan-jangan ada yang masuk di chat. Oh, belum ada. Belum ada di chat. Silakan Bapak Ibu. Bisa jadi ada teman-teman yang
sedang ancar-ancar mau tanya. Saya ingin dulu tadi Pak Ferry, saya ingin Pak Ferry sudah ikut kegiatan kita ini berapa kali Pak Ferry dari SBB? Saya baru 1 kali nih Pak izin karena saya Kali ya? ini kebetulan barusan pindah juga ke Bapeda Pak izin. Jadi saya Oh, barusan juga dimutasikan dari bagian hukum pindah ke Bapeda nih per tanggal 5 April kemarin. oh ya. Kalau Pak William pasti sulama ya? Sudah lama Bapak, cuma baru pernah ikut kegiatan berseri, kebetulan baru dapat informasinya. Ya, izin ya Pak Ferry, Pak William, saya ingin Pak William dan Pak Ferry coba cerita-cerita apakah kegiatan ini menurut Bapak berdua ini bergunakah untuk ya tambahan pengetahuan lah bagi Bapak berdua. Pak Ferry dulu, Pak Ferry. Izin Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin beta sedikit kembali lagi dulu bertanya terkait dengan ketimpangan ini Pak. Untuk Pak Ucu, karena seperti yang sudah beta sampaikan tadi di awal bahwa beta ini karena masih baru juga Pak, mungkin beta sedikit bertanya terkait dengan ketimpangan ini diukur dari sisi pengeluaran konsumsi atau dari ada indikator yang lain Pak. Mungkin itu saja dulu Pak, mohon penjelasannya. Kasih Pak. Iya, iya, iya. Tapi jangan lupa yang beta tadi kasih tugas per Patu. Nanti Bapak ini kira-kira kegiatan ini bermanfaat keseng untuk Oh siap Pak. Tapi nanti Pak Ucu itu Ya. ada pertanyaan tadi Pak Ferry ini ada ditanya bertanya pula ini. Ya Pak Ucu silakan Pak Ucu. Siap, siap. Terima kasih Pak Cale, Pak Moderator, Pak Ferry ya. Iya, betul Pak. Jadi terkait ketimpangan itu memang BPS terkhusus menggunakan proksi pendekatan dari pengeluaran. Nah, pengeluaran ini pengeluaran dari mana? Mungkin kalau Bapak pernah dengar atau mungkin sering mendengar ada survei yang namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, di Survei Sosial Ekonomi Nasional itu yang kita ukur adalah terkait pengeluaran dari sisi konsumsinya, Pak. Karena salah satu tujuan dari survei ini adalah untuk mengukur kemiskinan. Salah satu tujuannya, Pak. Ada banyak tujuan, tapi salah satunya untuk bisa mengukur kemiskinan di kalau kabupaten maupun dan provinsi. Jadi kalau pertanyaan Bapak tadi itu diukur dengan apa? Diukur dari sisi pengeluaran untuk konsumsinya, Pak. Mungkin seperti itu, Pak Ferry. Terima kasih. Siap Pak, terima kasih. Ya Pak Ucu terima kasih Pak Ferry ya. Jadi sebenarnya banyak sekali cara mengukur ketimpangan ini. Bisa dari sisi pendidikan ya, dan macam-macam. Pokoknya yang penting kita bisa dapat angkanya. Kalau gitu nanti Pak Ferry bilang kalau dari sisi pendidikan bagaimana Pak Cali? Pokoknya Pak Ferry dan aku saja. Kalau lulus SD itu pasti dia rata-rata lama sekolah 6 tahun. SMP 9, memang kasar sih, tapi paling tidak ini Bapak bisa pakai dia untuk menggambarkan ketimpangan dari sisi pendidikan. Walaupun masih kasar. Pak Ferry, terus tugas Bapak tadi itu kira-kira kegiatan ini berguna keseng? Kalau ditanya berguna Pak, sudah pasti berguna Pak. Ya, di samping menambah pengetahuan kami, saya bukan sendiri Pak, terus terang ini mungkin karena monitornya terbatas, tetapi saya dengan teman-teman di bidang ini sedang mengikuti Pak izin. Jadi hanya karena keterbatasan kameranya, jadi view-nya tidak kelihatan semua. Ya, ini saya juga sangat berterima kasih karena melalui forum ini menambah pengetahuan teman-teman kami di bidang pembangunan manusia dan pemerintahan di Bapeda Kabupaten Seram bagian Barat. Sekali lagi terima kasih Pak Ucup Ya, terima kasih Pak Ferry pernyataan Bapak Ya. untuk kita semua. Pak William silakan Pak. Terima kasih Pak Cali atas kesempatan. Ini kebetulan saya baru pertama kali ikut juga, tapi menurut pandangan saya ini sangat baik, sangat berguna sekali. Mengingat kita di daerah juga kadang memerlukan konfirmasi-konfirmasi terhadap rilis-rilis data dari BPS. Sedikit informasi juga bahwa kami di Maluku Tenggara sangat sering melibatkan teman-teman BPS Maluku Tenggara dalam rangka untuk penyusunan dokumen perencanaan di daerah. Nah, kadang dalam forum-forum itu kasihan juga teman-teman BPS, istilahnya bukan diserang tapi diajukan pertanyaan dari orang-orang di dinas di daerah itu yang kadang buat mereka juga agak ini karena mungkin bisa jawab cuma karena waktu sehingga mungkin agak kerepotan juga. Tapi melalui forum-forum begini mungkin kedepannya mohon izin juga saya bisa
Nah, kalau dapat informasi lagi bisa saya share juga ke mungkin ke kita supaya bisa ikut sama-sama, ya bisa menambah pengetahuan, menambah literasi terhadap data-data statistik yang disajikan oleh BPS. Mungkin itu dari saya kembalikan. Ya, Pak William, jangan takut serang BPS, Pak William, serang saja itu ya, sebab saya punya teman-teman, Pak Icat di sana itu tuh tahan banting itu, Pak William. Beliau sangat kuat sekali, sudah dipersiapkan oleh Ibu pimpinan di sini untuk diserang itu. Yang Pak penting Tommy, apa Pak, yang Pak Tommy, Pak Icat di Kota Tua, Pak. sorry, Pak Tommy, Pak Tommy. Nah, Pak Siap, Tommy Pak. itu sudah siap diserang itu, Pak William ya. Yang penting ini karena tentu bagian dari permasalahan pembangunan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tentu saja ini akan bagus kalau kita saling bergandengan tangan karena kan kita pahami bersama bahwa enlarging process for the people choices jadi ketemu berusaha untuk bagaimana pilihan penduduk itu penduduk semakin mudah untuk kebutuhannya terpenuhi. Tugas kita. Baik, tadi saya lihat itu ada yang di chat itu ada pesan untuk saya. Ada teman dari Pemda Maluku Tengah. Saya ingin menyambangi teman-teman di Pemda Maluku Tengah. Silahkan teman-teman. Izin Pak, dari Ya. Bapeda Provinsi Maluku Pak. Ada yang Oh, bertanya. Bapeda dari Provinsi Maluku dulu. Ya. Silahkan Pak menyebut nama. Selamat pagi Pak Cali, Bapak-bapak Ibu. di BPS, Provinsi dan Kabupaten Kota. Izin Pak Cali. Siap Ibu. Iya, mau tanya mungkin ini di luar dari konteks terkait kegiatan berseri ini Pak. Oh iya Ibu. Mungkin memberi penegasan saja kepada Beta Pak untuk bedah BRS ini itu setelah BRS rilis lalu ada update data itu biasa keluarnya di berseri ini ya Pak? Oh iya, baik Ibu Irma. Jadi Pak memang Cali itu ada lagi Pak Cali, maaf. Oh iya. Ya. Ini mungkin terkait indeks Williamson Pak. Maaf Iya. mungkin di luar dari konteks lagi Pak. Iya. Seperti sama Pak untuk penegasan saja. Jadi kalau Katong membuat target, jadi perencanaan untuk target indeks Williamson itu berarti harus lebih kecil dari 0 ya Pak per tahunnya. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Baik Ibu. Iya. Atau mendekati 0 ya, mendekati 0 berarti. Iya. Ini Memang meneruskan beta pun ini saja Pak pengetahuan. Baik, ini terima sebenarnya Pak kasih William Pak lebih cocok Cali. ini karena nama beliau saja sudah pas itu. Terima kasih Pak Cali, Bapak. Baik, ini nanti saya serahkan ke ini nanti Pak Ucu. Tetapi yang pertama itu Ibu, kegiatan ini awalnya itu namanya berseri. Tapi sekarang kita sudah tingkatkan jadi berseri plus. Berseri plus itu maksudnya tidak semua yang kami sampaikan dalam berseri itu berasal dari berita resmi statistik. Ya, jadi ini tidak monoton hanya untuk berita resmi statistik. Ada publikasi-publikasi BPS atau data-data BPS lainnya yang memang tidak kami rilis secara resmi, tidak dirilis oleh Ibu Kepala pada setiap awal bulan seperti inflasi, tetapi itu kami siapkan ruang untuk disajikan kepada kita semua. Jadi pemerintah daerah maupun akademisi, mahasiswa, masyarakat untuk dipahami, diketahui. Kemudian jadi itu namanya Ibu itu berseri plus. Oleh teman-teman itu sudah ditambahkan plus di situ supaya kegiatan-kegiatan yang tidak dirilis itu juga bisa kami bahas, sampaikan dalam kegiatan ini, berseri ini, karena tujuannya itu adalah untuk literasi kita bersama. Kemudian yang kedua terkait dengan indeks Williamson ini apakah harus melalui 0? Memang kalau saya diminta menjawab Ibu, lebih baik jangan target-target. Saya tidak menargetkan Gini rasio itu mendekati 0 misalnya, tapi saya targetkan itu kalau boleh masyarakat yang bawah itu lebih banyak punya
pengeluaran yang makin meningkat, tentu merupakan proksi dari pendapatan. Tapi lebih bagus itu Pak Ucu, karena Pak Ucu ini memang pakar, atau Pak Erhard. Dua-dua orang ini memang kepakaran di bidang ini, itu sudah tidak diragukan lagi. Pak Ucu dulu, yang muda dulu, baru yang tua. Baik, terima kasih Pak Jale. Ini kalau pakar salah ini Pak. Kita cuma tukang potret Pak, jangan sampai lupa kita. Tugas BPS hanya memotret kondisi dan wilayah suatu wilayah. Para pakar itu ada di teman-teman kita di mungkin di akademisi dan sebagainya. Mungkin sedikit terkait indeks Williamson, Ibu Irma ya kalau tidak salah tadi, itu hampir mirip dengan indeks gini Ibu. Jadi kalau indeks Williamson ini, kalau angkanya semakin mendekati 0, berarti semakin baik, dia semakin merata pembangunan di suatu wilayah. Mungkin pendekatannya saja yang berbeda. Kalau indeks gini itu dihitung dari pengeluaran, kalau kita di BPS melalui data konsumsi di Susanas, sedangkan kalau indeks Williamson itu dihitung dari data PDRB-nya di setiap wilayah. Mungkin yang perbedaan yang paling mendasar itu. Nanti kalau untuk lebih dalam lagi, jangan-jangan ini ide untuk berseri berikutnya kali ya, Pak Cale, Pak Ed, dan Pak Jeffrey ya, Ibu Lin, mungkin jangan-jangan ini ide untuk berseri berikutnya gitu, versi 9 ini ya, berseri 9 mungkin jangan sampai, karena dari tadi banyak pertanyaan terkait indeks Williamson, tadi Pak William juga ada bertanya terkait itu, terus ini juga Ibu Irma dari Bapeda Provinsi, mungkin nanti bisa kita istilahnya fotonya bisa kita tampilkan lebih banyak mungkin. Mungkin begitu Pak Cale yang bisa saya tambahkan, terima kasih. Ya, jadi yang penting satu itu antar orang, satunya itu antar wilayah, ya. Jadi ya itu bedanya di situ. Mungkin karena itulah namanya wilayah, mungkin itu Williamson. Pak Ed, ada yang Pak Ed mau tambahkan? Silakan Pak. Seng ada? Ya, Pak Jeffrey, silakan Pak Jeffrey. 1 menit saja Pak, jangan lama-lama. Silakan Pak. Mut. Suara sing keluar. Halo, ya Pak? Ya. Pak? Ya, baik. Ya, terima kasih Pak. Izin Pak, ini makin ke sana makin menarik Pak. Data BPS-nya makin banyak dieksplor Pak. Ya, mungkin ini pertama tadi dari Pak Bapeda Maluku Tenggara Pak, mungkin sama dengan tadi jawaban Pak Era dan Pak Ucu. BPS memang kami sampai sekarang BPS merilis angka PDB itu masih level provinsi dan kabupaten kota. Nah, provinsi pun kami banyak mengalami kesulitan karena memang ketersediaan data itu sangat luar biasa. Karena kami juga dibatasi waktu Pak dalam penyusunan PDRB, karena biasanya secara triwulan itu kami dikasih waktu 35 hari dalam penyusunan PDRB triwulan. Baik, terus yang berikutnya untuk Ibu Irma, benar. Ini garis besar nih Bu, kalau memang tadi disampaikan Pak Ucu benar, pendekatan indeks Williamson tuh dia indeksnya 0 dan 1. Kalau makin ke 0, pasti ketimpangan pembangunan antara wilayah di misalnya kasusnya Provinsi Maluku berarti makin kecil. Kalau dia menjauhi 0 berarti ketimpangan pembangunan antara wilayah di Provinsi Maluku makin besar. Mungkin demikian, nanti ada publikasi juga Ibu, kami informasikan di website BPS itu ada publikasi indeks Williamson yang telah dirilis oleh BPS Provinsi Maluku. Mungkin demikian Pak yang bisa ditambahkan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jeff. Bapak Ibu, kita masih punya 4 menit. Siapa yang mau menggunakan kesempatan ini, saya silahkan. Kita punya waktu 4 menit saja. Kalau kalau tidak ada yang memanfaatkan malah bagus. Halo Pak. Ya, tetapi Maluku Tengah Pak. Maluku Tengah tadi. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ini sebenarnya menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya. Ada dari Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah yang mempertanyakan nilai tukar nelayan yang tidak ada pada dokumen BPS. Ya, BPS Maluku Tengah itu kan menjadi penting dalam rangka perencanaan ke depan. Oleh karena itu mungkin di kesempatan ini kita gunakan dalam rangka mendapatkan informasi tambahan terkait dengan apa yang dikonstatir oleh Dinas Perikanan kemarin. Untuk sementara demikian Pak, makasih. Ya, terima kasih Pak. Bapak siapa? Maaf Pak. Pak Angki Pak dari Bapeda Maluku Tengah. Baik. Ya, ini terkait dengan NTP. Ibu Cika, bisa Ibu Cika nimbrung kah? Dari sisi teknis dan kebijakan pimpinan. Mungkin nanti Ibu pimpinan juga nimbrung memberikan jawaban juga. Ibu Cika silakan Ibu Cika, kalau Ibu Cika masih ada. Ibu Cika sing ada? Halo? Ya, ada. Pak Cale.
Iya betul. Suara Mohon sedikit maaf kan nih ini Pak. lain tuh, suara ibu-ibu ini kan tahulah. Silakan Ibu. Iya Pak, dari Bapak siapa? Mohon maaf tadi dari Angki. Angki ya. Iya Bapak Angki, mohon maaf. Kata orang tuh belum sempat komunikasi lanjut lagi dengan pusat, dan seharusnya secara teknis itu seharusnya bisa, karena kita melihat keterwakilan sampel di Maluku Tengah cukup banyak, hampir semua kecamatan itu terwakili dalam penilaian, dalam penghitungan NTP. Tapi memang kita harus lebih khusus lihat yang wilayah-wilayah potensi nelayan, potensi perikanan. Nah, itu yang harus kita petakan dulu. Ya Pak Bapak dari Malteng, kami mohon izin, mohon waktu lagi Pak untuk kita komunikasikan lanjutlah dengan pusat terkait dengan keinginan Maluku Tengah dalam penghitungan nilai tukar nelayan. Ya, demikian Pak. Terima kasih Ibu Cika. Jadi Pak Angki kan pusat, mengapa kok pusat lagi ya? Sebab ini Pak Angki dalam kaitan dengan NTP nasional. Ya, jadi kalau Masohi itu Maluku Tengah itu masuk, itu berarti nanti semua kabupaten juga kalau boleh masuk. Ya, jadi dalam kaitan dengan yang tadi Ibu bilang, kita belum komunikasi dengan nasional karena NTP ini itu dia bagian dari penghitungan NTP nasional. Jadi kalau dia masuk sedikit itu dia mempengaruhi NTP nasional. Jadi ada di dalam metodologinya itu dia harus bersama-sama dengan nasional. Baik, ini upaya kita bersama supaya kalau boleh ini boleh masuk. Nanti terima kasih Pak Angki, masukan bagi kami tentu sudah didengar oleh Ibu koordinator fungsi untuk nanti dalam diskusi-diskusi disampaikan ke pusat. Seperti halnya kita berjuang untuk Kota Masohi itu masuk dalam penghitungan inflasi. Baik Bapak Ibu, terasa ini waktu kita sudah hampir habis, kita tinggal 2 menit lagi. Mungkin waktu ini tidak bisa Bapak Ibu, permintaan kami ya, saya mewakili para teman-teman saya, kalau boleh nanti Bapak Ibu di berikut ini Bapak Ibu tolong isi di chat di ruang chat ini, tapi nanti ya mudah-mudahan nanti insya Allah kita ketemu di berseri yang ke-9. Bapak Ibu tolong memberikan masukan kepada kami, berseri ini sebaiknya bagaimana ya, moderatornya itu seharusnya bagaimana misalnya ya, pakaiannya bagus kalau apa ya, supaya kan kita orang Maluku kan kalau boleh kita tampil dengan warna tersendiri ya, atau materinya itu bagus kalau apa ya, sehingga dari masukan Bapak Ibu yang saya lihat di sini ada 100 orang pas ya, jadi kurang saya ya 99 orang, sekarang 99 itu kita mendapat masukan kira-kira bagusnya kalau berseri kita itu dikemas yang bagaimana ya. Jadi ya di sini sudah ada kepala berseri ya, Ibu Cika ini kepala berseri, mudah-mudahan beliau mendapat masukan untuk nanti beliau rancang, oh berseri ini bagusnya begini. Bapak Ibu kira-kira begitu dari sisi substansi, yaitu pertanyaan dan masukan saran terkait dengan apa yang kami sampaikan ini. Kalau sudah tidak ada lagi, saya ingin kembalikan ini kepada teman-teman MC. Saya kasih 1 menit, kalau masih ada bisa saya terima untuk disampaikan kepada Pak narasumber. Silakan Bapak Ibu. Sing ada Pak Omar, saya kembalikan kepada Pak Omar selaku MC. Silakan Pak Omar, kita berikan aplaus kepada Pak Ucu tentu dan kepada kita semua. Baik, terima kasih Pak Cale yang telah memandu diskusi kita pada kegiatan berseri kita edisi bulan Agustus tentang ketimpangan pengeluaran Provinsi Maluku. Dan sesuai prediksi Pak ya cukup banyak yang hadir, 100 orang. Sudah penuh kapasitas kita kali ini Pak. Harapannya Bapak Ibu sekalian, tak lupa kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas antusiasmenya dan juga kehadirannya pada kegiatan pagi ini, hingga siang ini. Semoga untuk edisi-edisi selanjutnya bisa kita hadiri bersama juga, kita meriahkan lagi. Makin sama-sama tahu lah, bukan dari BPS saja, bukan dari BPS Provinsi Maluku saja yang memberikan insight, tapi dari kita semua, baik dari OPD, provinsi maupun kabupaten kota, dan juga rekan-rekan akademisi juga biasanya.
Baik, untuk materi nanti akan di-share di link yang sama. Tadi udah ada yang SID/berseri itu ya. Nanti akan dibantu admin. Di situ silahkan mengingatkan juga untuk presensi, mengisi kehadiran. Di situ juga bisa dicek juga terkait dengan materinya juga. Setelah Zoom ini diakhiri akan segera diupload. Dan juga nanti akan ada sertifikat. Siapa tuh butuh untuk bukti kegiatan kan? Nah, itu bisa juga nanti didapatkan sertifikat. Nah, baik, dimohon untuk segera mengisi presensi kehadiran bagi Bapak Ibu yang hadir. Dimohon juga masukannya. Baik. Oke, ada sedikit spill ini. Wah, biar kita siap-siap nih. Nanti edisi kita di bulan depan, di bulan September, berseri kita akan membahas tentang statistik transportasi. Waduh, ada apa aja itu ya? Apakah laut, darat, udara, semuanya? Gimana tuh? Nah, mungkin siap-siap juga. Bapak Ibu sekalian ajak juga rekan-rekan dari OPD lain yang berkaitan langsung juga boleh. Gimana nih statistik transportasi di Maluku? Apa-apa aja yang perlu diperhatikan? Nah, mungkin bisa disiapkan juga. Nanti kan segera silahkan aja tetap update di medsos masing-masing, di WhatsApp akan segera kita share juga. Dan pasti akan kita share juga di Instagram BPS Provinsi Maluku, silahkan di follow. Nah, nanti juga akan ada materi-materi lain lagi. Baik, untuk materi nanti akan di link ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya baca chat lagi. Diingatkan lagi untuk presensi sekali lagi Bapak Ibu. Baik, mungkin jika tidak ada tambahan lagi akan kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dalam kegiatan berseri. Akhir kata kami sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.